Hai, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Uti. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2214201016. Dan di sini saya akan memaparkan materi tentang pengkajian keperawatan, mata kuliah keterampilan dasar keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Mongi Escape MKes. Dan video kali ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi nilai UTS. Oke, sekarang kita masuk pada materi langkah-langkah melakukan pengkajian keperawatan. Di sini ada 4. Jadi, yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi, situasi, kebutuhan klien. Dalam langkah ini, perawat harus mengumpulkan data secara akurat dan nyata, lengkap, relevan, singkat, dan deskripsi. Pengumpulan data dan dilakukan dengan cara wawancara, pengkajian fisik, observasi, dan dengan melihat hasil pemeriksaan diagnosa sumber data untuk melakukan pengumpulan data. Oke, dan sekarang nomor 2 adalah klasifikasi data. Klasifikasi data adalah mengelompokkan data-data yang telah dikumpul atau data-data temuan. Klasifikasi data dikelompokkan ke dalam 2 hal, yaitu sistem tubuh dan kebutuhan manusia. Dan yang nomor ketiga adalah validasi data. Validasi data merupakan melakukan pengujian untuk meyakinkan bahwa data yang didapatkan sesuai dengan fakta, akurat, dan lengkap. Dan yang nomor 4 terakhir, perumusan masalah. Perumusan masalah adalah suatu hal yang dilakukan ketika data yang telah dianalisis dapat dirumuskan. Dan di sini ada macam-macam dari rumusan masalah. Yang pertama, aktual, resiko, potensial, sikdom, wellness. Oke, dan di sini komunikasi terapeutik. Yang di sini ada 4 nomor. Pertama, pengertian. Pengertian komunikasi dalam keperawatan disebut dengan komunikasi terapeutik. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan oleh seorang perawat pada saat melakukan intervensi keperawatan harus mampu memberi khasiat terapi bagi proses penyembuhan pasien. Dari gejala-gejala yang berikut, wellness, tingkat kesejahteraan. Dan di sini ada bentuk komunikasi terapeut. 1. Pengertian. Komunikasi dalam keperawatan disebut dengan komunikasi terapeut. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan oleh seorang perawat pada saat melakukan intervensi keperawatan harus mampu memberikan. Nomor yang kedua adalah fungsi. Komunikasi yang dilakukan oleh perawat adalah komunikasi yang berjenjang. Masing-masing jenjang komunikasi tersebut memiliki fungsi. Dan nomor 3 adalah tujuan. Komunikasi terapeut bertujuan untuk mengembangkan pribadi klien ke arah yang lebih positif atau adaptif dan diharapkan pada pertumbuhan klien. Dan di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah realisasi diri, penerimaan diri, dan meningkatkan pengobatan diri. Bagian B, kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak bersifat dan saling bergantung dengan orang lain. Dan D adalah rasa identitas personal yang jelas dan meningkatkan integritas diri. Dan yang nomor keempat adalah teknik komunikasi terapeutik. Di sini tiap di klien tidak sama, oleh karena itu diperlukan penerapan teknik berkomunikasi yang berbeda pula.
Dan di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua adalah memfokuskan diri. Dan yang bagian C adalah menyampaikan hasil observasi. Dan yang bagian D adalah menawarkan informasi. Dan E adalah diam. F adalah meringkas. G adalah memberikan penghargaan. Dan yang H adalah menawarkan diri, dan yang I adalah memberikan kesempatan kepada klien untuk memulai pembicara. Dan yang berikut adalah refleksi. Nomor yang kelima adalah karakteristik komunikasi terapeut. Ada 3 hal yang mendasar. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah empati, dan yang ketiga adalah hangat. Dan kita masuk pada macam-macam sumber data. Yang pertama adalah data dasar. Seluruh informasi tentang status kesehatan klien yang menunjukkan pola fungsi kesehatan efektif atau optimal, sehingga data yang dipakai dasar untuk menegakkan diagnosis keperawatan sejahtera. Yang kedua adalah data fokus. Informasi kesehatan klien yang menyimpang dari keadaan normal yang dapat berupa ungkapan klien mampu hasil memeriksakan langsung oleh perawat. Dan nomor 3 adalah data subjektif. Data subjektif merupakan informasi yang diperoleh berdasarkan persepsi klien tentang masalah kesehatan mereka. Dan nomor 4 adalah data objektif. Data objektif merupakan informasi yang diperoleh melalui pengamatan, observasi, dan mengukurkan atau memeriksakan visi dengan berbeda metode inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Sumber data. Yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer adalah klien. Bila klien dalam keadaan tidak sadar mengalami gangguan bicara atau pendengaran. Yang kedua adalah sumber data sekunder, meliputi keluarga, orang terdekat, teman, dan orang lain seperti dokter, ahli gizi, ahli fisioterapi, laboratorium, dan farmakologi. Yang terdekat merupakan orang lain yang pasti mengalami kondisi klien dengan baik. Langkah yang berikut adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah anamnesis. Anamnesis adalah tanya, jawab, atau komunikasi secara langsung dengan klien. Dan yang kedua adalah observasi. Observasi terhadap ini dilakukan pengamatan secara umum terhadap perilaku dan keadaan klien. Dan yang berikut adalah petunjuk pengisian format pengkajian. Yang pertama adalah identitas, dan yang kedua adalah keluhan utama kepada pasien, dan yang ketiga adalah diagnosa medis, dan yang keempat adalah riwayat kesehatan. Yang kelima, riwayat pola pemeliharaan kesehatan klien. Yang keenam, pemeriksaan fisik. Dan berikut adalah keadaan umum. Guys, saudara atau saudari yang barusan lulusan dari SMA atau SMK, bangun tempat kuliah di mana? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena UNPI mempunyai akreditasi B, fakultas yang terjangkau, dosen yang berkualitas. Dan UNPI juga mempunyai ada 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Teknik, dan yang kedua, Fakultas Sastra, dan yang ketiga, Fakultas Hukum, dan yang keempat, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, dan yang kelima, Fakultas Pertanian, dan yang keenam adalah Fakultas Keperawatan.
Jika saudara atau saudari yang ingin mau bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado untuk menjadi mahasiswa, kami akan menunggu di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan bagi Anda yang menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.